Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pengasuh ya, Kiai Muslih di pesantren Yah tadi dan para ustadz, ustadzah, adik-adik semua. Salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya yakini Rasulullah itu sebagai ahli marketing dan Rasulullah itu telah menikmati digitalisasi versi ke-100 Bluetooth karena Rasulullah itu telah Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu adalah kekuatan digital yang menggunakan malaikat. Nah, mungkin adik-adik baru tahu ya. Jadi Isra dan Mi'raj itu nyata. Itu menggunakan kekuatan digital yang nyata. Malaikat Jibril itu memiliki kecepatan Bluetooth versi 100. Sekarang versi Bluetooth berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, tahu Bluetooth? Nah, sekarang teknologi Bluetooth masih masuk versi ke-5. Malaikat Jibril itu dibuat oleh Allah, diciptakan dengan cahaya. Kecepatannya adalah versi 100, sehingga malaikat Jibril adalah malaikat tercepat yang menggunakan teknologi cahaya. Saya belajar ini di Jepang sama di Cina, bahwa digital itu sebenarnya adalah ilmu mempelajari cahaya. Nah, digital itu adalah ilmu cahaya. Sebenarnya kalau belajar ilmu cahaya itu puncaknya ada di Islam. Karena di Islam al-imanu antu'minu billahi wal malaikatihi. Setelah billahi wa malaikatihi, percaya kepada malaikat. Kan begitu ya. Yang jadi masalah, kita sebagai muslim percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat, ini yang dipercayai apanya? Coba kira-kira yang dipercayai tentang malaikat itu apanya? Ada yang tahu? Apanya? Coba. Kalau percaya kepada Allah itu sebagai wujud al-imanu, iman, ya. Benar ya? Iman percaya Allah sebagai Tuhan, sebagai pencipta dan sebagai segala-galanya. Jelas, ya. Lantas, kalau percaya kepada malaikat, yang dipercayai apanya? Ada yang tahu? Ada? Gak apa-apa dijawab, salah gak apa-apa. Nanti saya jelasin, karena ini menyangkut masalah yang akan saya terangkan. Ada yang tahu? Percaya kepada malaikat itu apanya yang dipercayai? Coba, jawab aja bebas. Sesuai dengan pengetahuan yang Anda miliki di pesantren ini. Coba. Kira-kira apa yang dipercayai malaikat? Kita kan wajib percaya pada malaikat ya. Kira-kira yang dipercayai itu apanya dulu? Apanya coba? Bingung ya? Belum pernah diterangkan? Belum? Sudahlah. Kalau tafsir pasti bisa. Ini tafsirnya kan plus tafsir ya? Plus tafsirnya kan? Nah, saya jelasin. Kita percaya kepada Allah jelas, percaya kepada malaikatnya. Pertama yang dipercayai kita mungkin namanya. Yang kedua keberadaannya. Nama dan keberadaan, jumlah wajib dan jumlah malaikat lainnya. Apa sebatas itu? Seharusnya yang dipercayai banyak. Tentang ilmunya, tentang cara memperoleh ilmunya, tentang cara kehidupannya, dan tentang cara proses dibuatnya. Jadi banyak sekali. Nah, di sini malaikat dibuat dari apa? Nur, cahaya. Sementara kita dari tanah, yang unsur berbeda. Walaupun di dalam tanah itu juga ada cahaya. Nah, di sini saya akan mengupas malaikat itu dibuat dari unsur cahaya.
Dan sebenarnya di sekitar kita itu setiap hari ada cahaya. Dan manusia menggunakan cahaya. Tetapi manusia kan tidak bisa melihat malaikat. Nah, sama. Kenapa? Alamnya berbeda. Secara kasat mata berbeda. Mungkin hanya orang tertentu yang bisa melihat dengan batinnya. Dengan batin. Sekarang, di sini akan saya terangkan bagaimana malaikat itu dibuat dari cahaya dan hakikatnya malaikat itu adalah makhluk digital. Ya, baru tahu penjelasan ini ya. Jadi saya jelaskan malaikat itu dari cahaya dan digital itu adalah ilmu mempelajari tentang cahaya dan bagaimana cahaya bergerak sehingga cahaya itu diwujudkan ke dalam bentuk. Bentuknya cahaya itu adalah bahasa pemrograman. Saya tidak menjelaskan ini, tidak menuntut adik-adik belajar programmer, bukan. Menghafalkan Al-Quran aja udah pusing ya. Ya. Malaikat itu dari cahaya, dan cahaya itu yang menarik adalah bagaimana proses cahaya. Ternyata cahaya itu adalah puncak dari segala ilmu pengetahuan dan teknologi. Bumi ini kalau nggak ada cahaya matahari, pasti tidak akan ada bumi, tidak akan ada pertumbuhan, bahkan tidak ada manusia. Karena cahaya itu adalah sumber dari segala kehidupan. Allah memulai kehidupan itu dengan bantuan cahaya matahari. Maka Allah menciptakan cahaya dulu, matahari dulu, yang menyinari bumi. Sehingga dari unsur itulah Allah menciptakan malaikat. Kaitannya apa dengan teknologi? Digital itu, ilmu tidak kelihatan yang serupa dengan cahaya. Kelihatan ilmu digital, enggak kan? Tidak ada. Tetapi bisa diwujudkan ke dalam bentuk yaitu bahasa pemrograman. Sehingga di dalam pemrograman itu lahirlah HP, benar? Lahirlah LCD, lahirlah mic, dan seterusnya. Itu adalah proses cahaya yang diwujudkan kepada bentuk. Ya, dalam tanda kutip, itu malaikat menjelma, anggap saja begitu. Analoginya, ada yang belajar ilmu balaghah di sini? Ada? Belum ya? Belum, balaghah belum ya? Ada? Ustadznya mungkin, ustadznya sudah. Ini ada ustadz. Nah, di dalam ilmu balaghah, kalau membuat analog di dalam balaghah, malaikat agar bisa dilihat Rasul dan dilihat manusia, karena malaikat itu memiliki kealiman ilmu tingkat tinggi, maka berubah wujud. Kadang-kadang berubah manusia, berubah hewan, dan apa saja, apa yang dia kehendaki. Itu sama dengan, ini lahirnya ilmu digital, saya cerita. Karena kecanggihan cahaya dijadikan wujud, maka wujud itu diwujudkan kepada benda agar manusia bisa melihat. Maka lahirlah HP, lahirlah laptop, lahirlah berbagai macam alat-alat, mic, wireless, dan seterusnya. Ini adalah cahaya yang ditulis ke dalam bentuk dan kemudian diisi, ditulis di dalam namanya PCB. Apa itu? Kerangkai. Di dalam HP kan ada rangkaian itu. Diletakkan di situ, maka dikasih energi. Setrum itu cahaya. Ya, terjadilah makhluk yang namanya HP, Android, dan seterusnya. Ya, itulah berarti mempelajari digital itu sama dengan mempelajari cahaya yang notabene kalau kita muslim akan mudah. Nah, ini gambaran awalnya seperti itu. Nah, lantas apa hubungannya? Hubungannya dengan materi saya ini, skill up personal branding. Saya menjelaskan skill up personal branding. Di sini saya akan mencoba menjelaskan, memahami bagaimana menerjemahkan cahaya yang dari malaikat tadi, ya, kita wujudkan di dalam keterampilan dan kemudian menjadi pribadi kita. Keterampilan kita apa? Membaca Al-Quran.
Bagaimana membaca Al-Quran itu menjadi sebuah skill up personal branding. Ada yang tahu? Ini bahasa Inggris. Ada yang tahu? Belum? Coba yang tahu apa artinya, coba. Apa kira-kira skill up personal branding? Apa? Apa? Kemampuan? Coba kemampuan apa? Gak apa-apa, salah nggak apa-apa. Bener-bener kemampuan apa? Skill up, ya. Apa? Tadi apa? Kemampuan apa? Enggak. Skill up apa? Skill itu artinya apa? Keterampilan atau kemampuan. Skill up menjadi artinya? Nah, betul. Personal branding apa artinya? Ayo, artinya apa? Personal branding. Di sini sedikit bahasa Inggris diajari ya. Diajari kan? Personal apa artinya? Apa? Perorangan, pribadi. Terus kemudian branding apa? Anggap aja merek. Jadi begini, di sini saya akan menjelaskan namanya skill up personal branding dulu. Artinya saya bermaksud meningkatkan kemampuan masing-masing individu untuk membranding, untuk memerek, untuk memberi merek, untuk memberi wujud, untuk memberi benda, dan sehingga benda itu memiliki nilai jual. Seperti saya mengumpamakan HP tadi ini adalah kumpulan dari cahaya malaikat yang saya asumsikan tadi, kumpulan cahaya yang ditulis ke dalam bahasa pemrograman dan kemudian oleh tim IT ditulis di dalam PCB itu, rangkaian itu sehingga menjadi benda. Dan benda inilah yang bisa dijual. Bisa? Nah, ini maksudnya begini. Lantas bagaimana orang hafalan tahfidz kok bisa menghasilkan uang dan diwujudkan ke dalam benda? Maka teknik awalnya kita harus memahami namanya skill up personal branding. Jadi mewujudkan keterampilan di dalam pribadi kita menjadi wujud benda, dibendakan. Contoh, adik-adik hafalan Al-Quran kan wujudnya seperti apa? Kan nggak kelihatan. Wajah sekian mana yang hafal berapa juz? Kan nggak kelihatan kan? Kelihatan, tidak kan? Ini hafal 3 juz, ini hafal 10 juz, ini sudah khatam total, ini hafal dengan sempurna, ini belum, tidak kelihatan. Kenapa? Karena belum dipersonal brandingkan, belum dibrandingkan, dijadikan benda, dijadikan wujud. Paham ya? Nah, materi ini saya akan menjelaskan itu. Sehingga saya kasih nama membentuk tahfidz marketing konten kreator. Wujudnya adalah karena di sini kegiatan tahfidz itu bagaimana bacaan membaca tahfidz ya, membaca bacaan Al-Quran itu menjadi diwujudkan ke dalam marketing konten kreator. Tahu ya? Marketing itu memasarkan, konten kreator tahu? Nah, ini gaji terbesar orang di dunia ini pekerjaannya adalah konten kreator. Ada namanya konten kreator terbesar di dunia itu bayarannya 1 triliun ya. Dari Amerika ya. Raffi Ahmad bayarannya hampir 26 miliar atau 30 miliar dan sekian miliar ya. Saya kemarin keliling di Jombang, ada salah satu putranya, cucunya dari pengasuh Tebu Ireng. Dia dulu kontraktor rumah, sekarang keluar, berhenti. Dia memilih menjadi YouTuber, konten kreator, bayarannya per bulan antara 1 miliar sampai 3 miliar dapatnya. Ya. Apa yang dijual? Nah itu. Saya kembali ke sini. Membentuk tahfidz marketing konten kreator artinya bacaan kita mengaji, membaca Al-Quran itu dijadikan sebuah konten kreator. Konten itu isi, kreator itu karya. Seseorang yang pekerjaannya itu membuat karya. Jadi bacaan kita nanti itu dijadikan wujud benda. Nah, paham ya?
sehingga bisa dinikmati, sehingga bisa dijual, sehingga memiliki nilai jual. Lantas seperti apa bacaan-bacaan yang memiliki nilai jual dan caranya bagaimana? Nah, ini yang kita jelaskan, ya. Dan pembelinya siapa dan kriterianya apa saja yang bisa dijual. Next, coba klik.